kalian yang datang ke video ini sama-sama punya peluang yang besar untuk dapat berkah. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kalian baru pertama kali ke sini, perkenalkan, namaku Weni, dan kali ini aku akan membuat reading request terbanyak juga yang gak aku sangka-sangka, ternyata banyak banget yang minta, yaitu mengenai pekerjaan, prediksi pekerjaan dan keuangan di waktu yang dekat ini, di waktu yang akan datang. Dan di sini terspesial buat teman-teman yang lagi nyari kerja atau kepingin resign barangkali, tapi lebih ke teman-teman yang lagi nyari kerja sih, yang lagi pingin buka bisnis dan sebagainya, yang ingin memulai lagi pekerjaan setelah kemarin terdampak oleh pandemi ya. Dan di sini aku udah punya 2 file, tapi sebelum masuk ke reading seperti biasa, aku mengingatkan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini. Kalau belum subscribe, klik tombol lonceng dan pilih option all, supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kamu bisa pilih kartunya. Di sini aku cuma kasih 2 ya, supaya lebih terfokus, dan kalian bisa pilih yang mana, bebas. Yang pertama atau yang kedua, pilih pakai intuisi kamu. Dan kalau kamu masih ragu, masih belum yakin, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyampin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke file pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat bareng-bareng ya. Bagaimana prediksi pekerjaan kamu dalam waktu yang dekat ini, dalam waktu yang akan datang. Aku punya 9 of Cups, The Lovers, The Fool, 2 of Swords, The Emperor, 6 of Swords, Ace of Pentacles, dan The Moon. Oke, ini aku simpan buat nanti. Teman-teman di sini yang memilih file pertama ya. Aku lihat di sini banyak yang punya skill yang oke. Kalian juga anaknya pede, kalian berani untuk mengambil tantangan baru, kalian nggak ragu untuk misalnya, tapi nanti ditempatkan keluar kota ya, tapi nanti hari Minggu tetap masuk dengan intensif sekian-sekian gitu. Kalian di sini nggak ragu, kalian anaknya pemberani karena kalian pinter, skillnya banyak, dan itu tadi kuncinya adalah percaya diri. Cuma di sini yang aku lihat banyak teman-teman yang kepinginnya ketika dapat kerja untuk pertama kali, terutama yang baru lulus ya, baru lulus kuliah, impiannya itu langsung pingin posisinya tuh langsung enak, langsung yang dapat gaji gede, langsung kerjanya enak, seperti yang kalian mau, seperti ilmu yang kalian dapat di bangku perkuliahan. Padahal seringnya kalau teman-teman baru mulai kerja, itu bakal ada yang namanya batu lompatan, atau mungkin pekerjaannya bidangnya beda dengan yang kalian lakukan di masa perkuliahan, beda dengan ilmu basic ilmu kalian maksudku. Jadi di sini kalian diminta untuk coba sesuatu yang berbeda dengan apa yang kalian dapatkan di bangku perkuliahan dulu atau di bangku sekolah dulu. Kayak gitu, jangan ragu juga memulai sesuatu yang tampaknya remeh-temeh, tapi siapa tahu itu menjadi jalannya kalian. Kalau kalian di sini mengharapkan nanti kerjanya harus di perusahaan ini, gajinya wajib harus katakanlah udah 2 digit, udah dapat tunjangan ini. Coba itu boleh sih, boleh aja kalian punya standar. Hanya aja kalau misalnya kalian begitu terus, kalian jadi sangat pilih-pilih dan jadi nggak bisa membuka kesempatan ke diri kalian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa jadi bukan yang kalian mau, tapi itu bisa membuka pintu rezeki buat kalian di awal-awal ini, kayak gitu. Apalagi sekarang kondisinya emang lagi ekonomi murad-marid kan, banyak bisnis juga yang gulung tikar. Nah di sini kalian diminta untuk sedikit menurunkan katakanlah standar kalian dulu, kayak gitu. Kalian kalau misalnya katakanlah udah punya impian gaji sekian, posisi sekian, coba dibukalah pikiran dan hatinya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang ada di depan mata. Di depan mata di sini bukan berarti sembarangan serampangan ngambil pekerjaan yang ditawarkan, enggak. Tetap dipikirkan, tetap dipelajari, ini pekerjaan apa sih, ini bisnis apa sih, tetap kalian yang pegang kendali. Cuma di sini kalau impiannya bener-bener yang terlalu muluk tinggi, hati-hati kayak gitu ya di sini, karena
apapun pekerjaan yang akan kalian hadapi nanti atau bisnis yang akan kalian dapatkan nanti, itu pada akhirnya akan membuat kalian belajar. Enak enggaknya, kalau enak syukur, kalau enggak kalian akan belajar di sini untuk nanti kedepannya bisa memilih pekerjaan yang lebih baik lagi. At least kalian ada pengalaman, kenal dengan orang, menghadapi orang baru, dunia kerja tuh kayak gimana sih, menghadapi pusingnya mengelola gaji dan sebagainya. Setidaknya batu lompatan di pekerjaan pertama kalian atau pekerjaan apapun yang kalian ambil nanti bisa membuat kalian belajar kayak gitu. Dan di sini ada pergerakan menuju pekerjaan kalian ini akan datang dari orang terdekat kalian atau orang yang kalian kenal. Di sini the lovers ini nggak hanya mengenai cinta, jatuh cinta dua orang manusia romansa, enggak, karena di sini aku tadi mintanya mengenai pekerjaan dan keuangan. Di sini lebih kepada orang-orang yang dekat dengan kamu, orang-orang yang kalian kenal, kerabat. Kan ada yang bilang gini ya, kadang rezeki kita itu datangnya dari tali silaturahmi, dari kenal dengan orang. Nah, kalian di sini coba kalau misalnya ada tawaran yang datang misal dari tetangga, dari saudara, dari teman, di tempat aku ada nih butuh pegawai baru di ini bagiannya, kamu coba deh masukin lamaran ke sana. Nah, kamu bisa kok mencoba. Kalau misalnya teman-teman berpikir tapi itu kan KKN, nepotisme kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian masuk, kalian masih harus mengikuti tes tulis, tes bakat, tes psikologis, wawancara dan sebagainya, lalu keterima, ya berarti itu emang jalannya kalian. Itu bukan nepotisme, bukan nyogok gitu kan, enggak. Kalian bener-bener masuk karena udah diuji, udah dites kayak gitu. Jadi jangan ragu menerima tawaran. Tapi juga kalian harus pintar-pintar seperti tadi ku bilang. Tawaran yang datang ini bener nggak perusahaannya, bener nggak nih? Apalagi kalau berhubungan dengan uang investasi, hati-hati. Tapi di sini sih lebih banyaknya teman-teman akan terbuka jalannya dari tawaran orang-orang yang emang kalian kenal. Kayak gitu. Biasanya kalau tawaran dari orang yang dikenal ini, yang kenal deket terutama ya, biasanya sih lebih valid ya. Misalnya kalian punya saudara, punya tante gitu kan. Iya nih anaknya tante kerja di perusahaan X, lagi butuh nih di bagian keuangan misalnya, coba deh lamar di sana, coba deh tanya anaknya tante ininya gimana, syaratnya gimana, kayak gitu. Biasanya sih kalau udah kenal lebih valid ya, lebih terjamin lah kayak gitu untuk tawaran-tawaran yang berhubungan dengan pekerjaan atau keuangan kayak gitu ya. Lalu di sini kedepannya sih aku lihat karena ada the Fool dan Ace of Pentacles, ada peluang yang sangat besar di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Kartu As itu selalu mengenai peluang baru, kejutan, berkah yang datang aja ke hidup kalian. Cuma di sini memang jalan menuju ke sananya the Fool. The Fool ini adalah sebuah permulaan, sebuah kisah yang baru, awal mula petualangan baru yang harus kalian lalui tanpa banyak mikir. Dalam artian gini, ketika tawaran datang, kalian kan harus sigap, harus pinter. Oh, ini lamaran kerja beneran, ataukah ini perusahaan bodong yang nggak jelas di bidang apa, industrinya yang nggak jelas, investasi apa ini, kayak gitu. Nah, kalian di sini boleh mikir-mikir. Misalnya tawaran datang dari tante kamu, oh ya udah, aku lihat dulu nih perusahaan bener nggak? Oh ternyata perusahaannya ada, lokasinya bener, ada badan hukumnya. Ya udah dicoba kayak gitu. Jangan terlalu memikirkan sampai yang nanti gimana begini begitu, karena the Fool ini adalah orang yang easy going. Dia memikirkan, oh oke, perusahaannya jelas, semuanya jelas, aku lamar kayak gitu. Perkara nanti dapat apa enggak, ya udah aku serahkan aja ke Tuhan kayak gitu sih intinya. Dia nggak ragu untuk memulai petualangan baru walaupun dia ini minim pengalaman kayak gitu. Dia melakukan aja kayak gitu. Dia nggak terlalu mikir yang sampai dalam nanti gini, karena kalau kebanyakan mikir nggak akan dapat kayak gitu. Jadi di sini intinya adalah ada pergerakan dari kamu untuk mengusahakan, untuk berani mencoba, tapi juga harus bijak, karena kadang tawaran yang datang itu nggak semuanya baik buat kamu. Kadang ada orang-orang yang maksud hatinya tuh nggak baik, nggak tulus. Jadi kamunya tetap harus waspada, tapi juga nggak kelamaan mikir sampai yang setahun 2 tahun ya, yang ada posisi kamu ditempatin orang lain kayak gitu. Tapi di sini ada peluang yang bagus di keuangan dalam waktu dekat. Syaratnya itu tadi, berani mencoba, nggak terlalu banyak mikir sampai nyelimpit kayak gitu. Dan di sini memang warningnya ya seperti yang tadi aku bilang sih, ada Two of Swords dan The Moon. Di sini akan ada banyak datang ke kamu
Misalnya yaitu tadi teman-teman, di tempat aku kerja ada nih peluang ini, di tempat aku kerja ada nih butuh posisi ini, kayak gitu. Di sini akan ada banyak pilihan yang membuat kalian tuh mikir, aduh ngambil yang mana, diambil nggak ya, diambil nggak ya, kayak gitu. Akan ada momen ketika kalian sangat-sangat berpikir nih, diambil enggak, kayak gitu. Karena di sini somehow beberapa yang datang ke kalian ini nggak jelas gitu loh. Misalnya ada nawarin kalian pekerjaan, tapi ini nggak jelas perusahaan apa, alamatnya nggak jelas, ini bisnis tentang apa. Bahkan ketika kalian nge-search atau searching ini berbadan hukum apa enggak, legal apa enggak, itu nggak jelas. Nah, hati-hati dengan yang seperti itu. Karena aku paham sih, aku pernah ada di posisi yang sekian tahun lalu baru lulus, semua tawaran yang datang tuh tampak menggiurkan. Tapi juga harus pinter, oh ini perusahaan bener apa enggak, berbadan hukum, legal apa enggak, bergerak di bidang apa, kayak gitu. Kamu yang harus tahu. Jadi sebelum kamu menerima tawaran seseorang, entah pekerjaan, entah misalnya kita ada investasi sekian dalam setahun bisa balik sekian puluh juta. Nah, yang kayak gitu hati-hati, lihat legal apa enggak, diawasi pemerintah apa enggak. Jangan sampai kalian udah ngasih percaya uang kalian investasi malah dianya kabur bersama dengan uang kalian. Jangan sampai kayak gitu. Dan juga tawaran-tawaran yang misalnya kamu kalau misalnya bayar kita katakanlah 10 juta, nanti kita jamin deh keterima kerja di perusahaan mana, kayak gitu juga hati-hati. Karena banyak pengalaman yang udah ngasih duit sekian, orangnya kabur nggak tahu kemana, malah apes, kayak gitu. Hati-hati ya. Karena Demun ini juga ini sih warning supaya kalian hati-hati dengan pilihan-pilihan kamu, terutama kalau pilihannya itu sangat menggiurkan kayak iklan sebulan pendapatan 30 juta. Nah, kayak gitu juga hati-hati, kayak gitu. Kalian harus pintar milih, tapi juga nggak kebanyakan mikir sampai yang aduh begini. Kalau emang perusahaannya jelas, legal, ada beneran bidang bisnisnya jelas, coba aja. Kadang pengalaman itu penting buat batu lompatan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, kayak gitu sih intinya buat teman-teman di sini ya. Lalu di sini aku akan lihat juga Dance with Life. Kalian emang anaknya pingin ini banget ya, pingin menikmati hidup yang enak hidupnya gitu kan. Emang penting, hidup yang enak itu memang bisa menyenangkan, bisa bikin happy. Tapi juga kadang kamu harus menerima bahwa hidup itu tentang enak, tentang gak enak juga. Jadi kalau misalnya kalian pingin hidup enak, boleh silakan dance with love ya. Jangan hanya berusaha, tapi kalian juga harus menikmati hidup sih, momen intinya. Jadi di sini tetap syukuri apa yang udah kalian dapat. Kalian hari ini sehat, kalian hari ini bisa makan, kalian hari ini kalau misalnya bisa jauh dari orang tua masih bisa video call dan sebagainya. Syukuri hal itu. Tetap lakukan hal-hal yang positif di sini. Kalau kalian masih nunggu panggilan kerja, masih nunggu peluang kerja, tetap nikmati hidup kalian sekarang. Tambah pengetahuan, misalnya ikut webinar-webinar yang gratis mengenai apapun lah, tentang hobi pun bisa, masak, atau kalian misalnya di sini mulai bergerak, aduh aku kalau misalnya kelamaan nunggu panggilan kerja akunya duitnya makin nipis, ya udah usahakan. Entah kamu jual apa sih, gelang-gelang manik-manik, atau kamu ngajar les matematika buat anak-anak di sekitar perumahan kalian, tetangga kalian yang masih kelas 1 atau kelas 3 SD kan kayaknya nggak terlalu matematika yang ribet kayak zaman SMP atau SMA. Aku pikir bisalah kalian jadi guru tutor yang buat tetangga gitu kan. Apapun lah usaha kalian yang nggak hanya diem aja nungguin kapan dipanggil, tapi manfaatkan waktunya untuk kalian happy dan menambah pengetahuan baru sih, kayak gitu. Lalu di sini don't dim to fit in. Gini ya, ketika kalian sedang menunggu panggilan kerja, menunggu peluang keuangan, lalu kalian di sini mungkin banyak yang melihat teman-temanku kok banyak yang udah kerja, banyak yang hidupnya enak, udah bisa beli motor, mobil, rumah dan sebagainya. Aku kapannya kok nggak datang-datang, kayak gitu. Kalian jangan malah membuat hal-hal seperti itu membuat cahaya kalian redup. Karena setiap orang punya timing yang beda, punya value yang beda, punya rezeki yang juga beda. Jangan mengcompare, membanding-bandingkan diri kalian dengan hidupnya orang lain. Meskipun hidupnya dia enak, kayak gitu. Karena kalau kalian hanya membandingkan ke yang lebih tinggi, yang lebih enak, kalian akan ngerasa kurang. Dan itu bikin kalian kadang pesimis. Jadi kayak menghabiskan hari hanya untuk tidak bersyukur dan mengeluhkan banyak hal. Padahal banyak hal
di setiap hari itu yang menjadi sebuah pelajaran baru. Jangan hanya diem ya di sini, meskipun kalian lagi nunggu jangan hanya diem. Kalian bisa ngeliat video-video YouTube yang apalah misalnya bikin resin, gantungan kunci, bisa jadi itu menjadi ide kalian. Atau kalian buka-buka Fiverr, misalnya kalian ya udah deh aku kan bisa bahasa Inggris, ya udah aku buka jasa deh penerjemah, atau kalian bikin subtitle, ngasih jasa subtitle ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ataupun sebaliknya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, misal kayak gitu kan bisa. Kalau kalian suka foto, bisa jual foto di Shutterstock dan sebagainya. Banyak kok di internet, di dunia maya itu segala potensi yang bisa membangun kalian untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik selagi menunggu pekerjaan yang kalian impikan. Jadi jangan diam aja. Jangan sampai hidupnya orang lain yang tampak enak itu bisa meredupkan sinar kalian, membuat kalian makin gak pede. Kalian pede aja karena kalian punya the emperor yang menandakan kalian tuh mampu, kalian tuh bisa, kayak gitu. Tetaplah bercahaya dengan value-nya kamu. The Initiation. Saat ini banyak ini ya teman-teman yang ngerasa hidupnya tuh bener-bener gelap, seperti masuk di gua yang gak jelas nih ujungnya mana, cahayanya mana, gak ada pertolongan. Tapi ini sebenarnya adalah proses sih, proses untuk membuat kamu nanti semakin bersyukur ketika kalian udah keluar dari gua ini. Tenang aja, karena setiap manusia akan ada di fase ini, siapapun. Aku pun pernah di fase ini. Ketika kalian nanti sudah menemukan pintu keluarnya, oh ternyata begini nikmatnya, kayak gitu. Kalian akan merasakan betapa kuatnya kalian dan betapa hebatnya kalian ketika kalian masih ada di situasi gelap gulita yang gak jelas ini. Ketika ketemu nih jalannya, oh jalannya ada jalannya, tenang aja, kalian dapat Ace of Pentacles loh. Ini adalah sebuah pintu berkah ke depannya buat kalian. Jadi berkah itu ada, tinggal kalian akan menjemputnya setelah ini, kayak gitu. Dan banyak-banyak bersyukur ya, karena semakin banyak kalian bersyukur, semakin gampang juga nih semesta dan Tuhan ngasih banyak rezeki buat kalian, kayak gitu. Jadi sekarang fokus ke diri kamu. Orang lain hidup enak, biarin mereka hidup enak. Sekarang fokus ke diri kamu, kembangkan diri kamu, bakat-bakat kamu, skill-skill kamu, kayak gitu. Ini bisa aku bilang konfirmasi ya, no, tidak, tunggu, tunda, pause, katakan tidak. Di sini lebih kepada hal-hal yang seperti aku bilang tadi, kalau ada tawaran yang datang, pertimbangkan, karena gak semua tawaran yang datang itu bagus buat kamu. Gak semua orang yang datang menawarkan sesuatu ini punya niat yang tulus, setulus itu ke kamu. Kamu yang harus pintar memilah-milah mana nih tawaran yang benar, mana yang enggak. Sekarang kan era canggih ya, gampang lah kalian kalau misalnya ditawari pekerjaan, di searching dulu nih perusahaan apa, bidang apa, seperti aku jelaskan tadi, legal apa enggak, kayak gitu dan sebagainya. Kalaupun investasi keuangan, cari juga ini legal nggak nih, bisnisnya di bidang apa, keuangannya kenapa bisa bertumbuh dan sebagainya, diawasi OJK nggak nih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian harus berkata tidak, katakan tidak. Jangan sampai sesuatu yang tampaknya menggiurkan di depan, menghasilkan uang ratusan juta setahun, nah tampak indah tapi diteliti dulu. Kalau emang indah beneran, emang legal, ya udah silakan. Tapi kalau misalnya nggak jelas, ya kalian bisa mengatakan tidak, kayak gitu. Karena jangan sampai kalian tabungannya malah ludes di saat kalian belum ada penghasilan yang rutin, katakanlah setiap bulan, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, semoga segera dibukakan ya jalannya untuk kalian semua. Jangan lupa berdoa, banyak bersyukur, dan fokus ke diri kalian dulu, kayak gitu. Oke, makasih sudah hadir di videoku. Kalau kalian suka, kalian boleh kasih like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Prediksi mengenai pekerjaan dan keuangan kalian dalam waktu yang dekat ini. Oke, aku punya Three of Pentacles, Six of Wands, The Star, Ten of Cups, oke, King of Cups, Nine of Wands, Ace of Wands, Ten of Swords. Oke. Kalau aku lihat di sini ada nggak banyak sih. Ada beberapa kantor yang kontradiksi, yang saling berlawanan, yaitu Six of Wands, Nine of Wands, dan Ten of Cups, dan Ten of Swords. Oke, akan aku bahas sedikit demi sedikit ya. Ini aku simpan buat nanti. Three of Pentacles. Di sini teman-teman banyak di sini yang aku lihat lebih suka bekerja sendiri atau bekerja yang
nggak banyak berhubungan dengan orang lain. Di sini kalau emang iya, kalian coba beranikan diri, yakinkan diri kalian bahwa bekerja dengan banyak orang itu bisa menyenangkan kok, kayak gitu. Karena di sini aku lihat kedepannya akan lebih banyak terbuka energinya ya, rezeki kalian dengan banyak orang di sini. Pekerjaan atau bisnis yang akan kalian ambil ini berhubungan dengan banyak orang. Kalau ini bisnis ya udah pasti kalian akan melayani banyak orang, menjual barang ke orang, atau menawarkan jasa ke banyak orang kayak gitu. Jadi motivasi diri kalian, kasih semangat ke diri kalian untuk gimana caranya kamu punya skill untuk berkomunikasi dengan banyak orang, menghadapi orang, bagaimana menghadapi kritik, menghadapi saran kayak gitu. Harus pintar-pintar karena di sini kedepannya aku lihat kalian akan bekerja dengan banyak orang, akan ada banyak proyek yang mengharuskan kalian bekerja sama dengan lebih dari satu orang, 2, 3 dan sebagainya. Dan kamu akan masuk di dalamnya, menjadi satu tim yang solid kayak gitu. Jadi di sini lebih kepada bagaimana kalian bisa bekerja dalam satu tim. Entah kalian akan bekerja di kantor, kalian akan buka bisnis dan sebagainya. Berdayakan lagi diri kalian untuk bisa berkomunikasi dengan lebih banyak orang, karena semakin banyak orang yang ada di satu tim, kadang yang jadi masalah tuh komunikasi, nggak enak hati, gosip-gosip dan sebagainya. Jadi siap-siap menghadapi hal ini karena sepertinya rezeki kalian akan terbuka di tim yang banyak atau ketika harus menghadapi banyak orang kayak gitu. Lalu King of Cups, emang kalian tipe yang lebih nyaman sendiri ya, bekerja sendiri, yang di lingkup yang nggak rame, nggak menghadapi banyak orang. Tapi di sini kalian tuh mampu kok sebenarnya. King of Cups ini adalah raja yang bijak, yang bisa mengontrol emosinya dengan baik, hangat, orangnya humble, dan dia satu-satunya kalau di deck tradisional ya. King of Cups ini punya singgasana di atas laut, yang mana berombak apapun laut itu naik turun, dia bisa handle emosinya dengan baik. Dan di sini adalah warning atau saran sih lebih kepada nanti kalau kalian berhubungan dengan banyak orang, emang iya kedepannya. Nah, emosi yang harus dijaga, jangan sampai sedikit gesekan itu membuat semuanya buyar, jadi nggak produktif, jadi nggak enak-enakan kayak gitu. Jadi di sini lebih ke perbanyak skill mengenai komunikasi dan ya mengenai kontrol emosi yang bisa aku lihat kayak gitu. Lalu di sini aku akan bahas yang di sini dulu ya. Jangan berputus asa, jangan karena sekarang aku nunggu kak nggak dapat kerja, teman aku udah kerja, udah enak gajinya sekian digit, udah bisa beli ini itu, aku kapan kayak gitu ya. Setiap orang tuh di sini sih diingatkan punya rezekinya sendiri-sendiri, punya timingnya sendiri-sendiri. Mungkin sekarang belum waktunya kamu, akan ada. Tapi yang pasti selagi kamu menunggu, kalian tetap kembangkan diri kalian. Mungkin kalian di sini mempertajam lagi komunikasi bahasa Inggris. Kan banyak ya web atau webinar yang kursus online gratis bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan sebagainya. Ikutin aja, nggak ada salahnya kok. Kalau kalian bisa nyasar ke videoku, berarti kalian punya kuota. Kalau kalian punya kuota, kalian sisihkan juga waktu untuk mengembangkan diri kalian. Atau kalian tipe anak yang suka kerajinan, bisa gambar, kalian bisa buka jasa sketsa wajah atau nulis artikel, konten, atau misalnya kalian suka bikin gelang-gelang manik, kan ada banyak di YouTube yang nambah skill lah intinya. Siapa tahu bisa dijual, siapa tahu itu bisa mendatangkan pendapatan yang nggak kalian duga-duga kayak gitu. Jadi intinya jangan diem aja, jangan nungguin, karena sering ku bilang di videoku, Tuhan itu nggak bisa langsung nempok kalian pakai duit segepok atau pakai emas batangan. Akan ada momen ketika kalian yang harus jemput nih rezeki kamu kayak gitu. Entah ini datang dengan kalian cari-cari sendiri atau melalui tangan orang lain. Kalau di sini sih yang file kedua lebih ke kalian yang harus mengusahakan kayak gitu. Luangkan waktu untuk mengembangkan diri kalian. Nggak punya uang bukan berarti nggak punya uang kak, nggak bisa kursus. Sekarang banyak banget webinar gratis yang itu bisa membangun diri kalian kayak gitu ya. Lalu ada S of Staff. File pertama juga dapat S, dan kalian juga dapat S, teman-teman di sini yang pilih file kedua. Jadi kalian yang datang ke video ini sama-sama punya peluang yang besar untuk dapat berkah. Kalau di sini sih lebih kepada sesuatu yang emang kalian impikan, passion kalian kayak gitu, tertantang untuk sesuatu yang emang datang dari hati, pekerjaan impian yang udah kalian mimpikan. Kalaupun ini berbeda dengan bidang ilmu kalian, kalian akan happy di sana nanti, bisa kulihat di sini. Dan ini mengenai sesuatu yang membara, sesuatu yang membuat kalian nanti akan sangat sibuk
sibuk, membuat kalian happy lah di pekerjaan ini atau bisnis apapun yang akan kalian lakukan. Dan ini akan memberi tantangan yang luar biasa ke kalian, sesuatu yang bahkan gak kalian pikirkan. Ternyata gini bangetnya menghadapi orang di satu kantor, ternyata gini ya menghadapi customer kayak gitu. Kalian akan banyak belajar di sini. Nggak hanya sekedar dapat duit, tapi pengalamannya akan sangat banyak kayak gitu. Lalu di sini ada 2 baris kartu yang kontra ya, saling berlawanan. Kalau di sini Six of Wands, di sini adalah kartu mengenai sebuah kemenangan. Nanti kalian akan tiba di masa yes, akhirnya aku dapat pekerjaan ini yang bisa aku banggakan ke orang tuaku, yang aku dapat penghasilan, bisa beli ini itu, bisa kirim ke orang tua dan sebagainya. Akan ada momen kemenangan di kalian. Makanya di sini jangan berhenti berharap, banyak berdoa, banyak bersyukur, fokus ke diri kamu, jangan membanding-bandingkan hidup kamu dengan teman kamu yang udah beli mobil 3, punya rumah sekian kayak gitu. Kalian fokus ke diri kamu. Kalau kalian hanya melihat hidup orang lain, kalian gak akan pernah ngerasa cukup kayak gitu. Jadi fokus ke diri sendirilah intinya kayak gitu. Di sini akan ada kemenangan di kamu, timingnya akan tiba di kamu kayak gitu, yang mana kalian ngerasa di pekerjaan ini aku happy, gajinya oke, teman-temannya menyenangkan, lingkungannya enak, orang tua kamu pun happy, kalian kerja di sana kayak gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur intinya. Akan ada waktunya, masanya kalian akan memenangkan pertarungan ini setelah kalian ngejuin lamaran, nggak dipanggil-panggil, udah dipanggil wawancara, nggak dipanggil lagi kayak gitu. Penolakan demi penolakan itu akan membuat kalian akan bersyukur ketika kemenangan ini udah tiba di kalian, ketika kalian udah dapat piala kemenangan itu kayak gitu ya. Dan di sini Nine of Staff lebih kepada gini, ketika kalian sudah sampai di masa ini, kalian kan sibuk ya, sangat-sangat sibuk. Biasanya orang yang baru kerja itu sering kali dimanfaatkan gitu loh sama rekan-rekan kerja yang udah senior. Nah, kalian yang bisa mengatur waktu di sini. Kalian kan dites nih, di awal-awal kerja dites, bener nggak nih kerjanya, bisa nggak nih kerja di satu tim kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian udah tiba waktunya istirahat, waktunya makan, karena di sini warning juga, kalian harus ada waktu juga untuk istirahat. Kadang anak yang baru dapat pekerjaan tuh kayak mendedikasikan waktunya 24 jam buat bekerja untuk menunjukkan ke atasan, ke teman-teman bahwa kalian tuh mampu. Boleh, dan itu benar. Cuma ketika ada waktunya buat istirahat, ya istirahat. Badan kalian juga butuh istirahat. Badan kalian juga perlu recharge energi. Jadi, ya, ada waktunya kalian ngebut banget di pekerjaan, ada waktunya kalian harus ngerem. Karena jangan sampai ketika kalian ngebut ini malah waktu-waktu yang harusnya kalian pakai untuk me time, untuk diri sendiri, malah habisnya buat pekerjaan. Jangan sampai waktu yang harusnya kalian habiskan untuk keluarga, malah kalian tetap pegang HP, tetap kerja dan sebagainya. Atau misalnya kalian udah punya pasangan, juga jangan sampai waktunya justru banyak habis buat kerja. Tetap sediakan waktu, manajemen waktu kayak gitu sih buat teman-teman yang memilih file kedua ini kayak gitu. Ada waktunya ngebut, tapi harus ada waktu buat istirahat juga. Karena secinta-cintanya kalian dengan pekerjaan, sepingin-pinginnya kalian untuk mandiri dapat uang, modal utama kalian, aset yang paling berharga buat kalian adalah badan kalian, kesehatan kalian. Jangan sampai kalian kerja kena tipes, masuk rumah sakit, dirawat gitu kan malah nggak produktif. Jadi kalau waktunya istirahat. Karena ini warning banget kartunya buat kalian, buat teman-teman kayak gitu ya. Lalu di sini ada Ten of Cups, Ten of Swords, yang mana ini juga berlawanan. Yang satu adalah sebuah kegembiraan, pencapaian luar biasa, dapat gaji enak, terberkahi, hatinya senang karena kamu dapat sesuatu yang kamu dambakan. Tapi di satu sisi ada sesuatu yang harus kalian lepas di sini. Ada yang harus kalian katakanlah korbankan. Kayak gitu ya. Di sini entah mengorbankan waktu, mengorbankan momen-momen yang sekarang mungkin kalian belum dapat kerja, banyak di rumah, lebih santai, katakanlah lebih banyak waktu untuk nonton Netflix sama keluarga, sama teman, sama pacar kalian misalnya, lebih sering video call dan sebagainya. Sekarang ada yang harus kamu korbankan. Karena bagaimanapun juga ketika kalian mendapatkan sesuatu, akan ada sesuatu yang harus kalian lepas. Kayak gitu. Jadi di sini mengenai sebuah penerimaan, menerima yang bahagia tapi juga menghadapi tantangannya kayak gitu. Bisa juga di sini ketika kalian nanti udah bekerja bisnis, akan ada happy-happynya, pasti ada happynya, dapat duit, udah pasti happy, kenalan dengan lebih banyak orang, happy, nambah pengetahuan, nambah relasi, itu semua happy kan, rezeki banget. Tapi ada juga tantangannya udah pasti.
yang namanya hidup nggak hanya tentang happy-happy tapi juga tantangan. Akan ada tantangannya, akan ada ujiannya yang akan membuat kalian bisa nggak nih lulus ujian. Kalau lulus naik kelas, kalau belum lulus ya udah diusahakan lagi, ujian lagi kayak gitu. Jangan takut sih di sini intinya, karena manusia apapun statusnya, apapun pekerjaan atau apapun usaha dia di bidang keuangan pasti akan ada naik turunnya. Akan ada di posisi naik, nanti turun lagi, nanti naik lagi, turun lagi, naik, turun dikit, naik lagi, kayak gitu. Di sini mengenai emosi juga. Jadi namanya hidup nggak mungkin itu stabil, stuck yang lurus gitu kan. Kalau gitu mah seperti tandanya jantung yang nggak bekerja malah mati. Jadi pasti naik turun, naik turun. Jadi kamu jangan kaget ketika nanti kamu masuk ke dunia kerja, punya bisnis, pasti ada masa dapat order banyak, tiba-tiba nggak ada order sama sekali. Kalau kerja enak, tiba-tiba dimarahin bos, ada komplain dari rekan kerja kayak gitu. Emang harus dihadapi. Jadi nggak hanya mengenai enak-enak aja, tapi juga pertumbuhan kalian ke depannya kayak gimana, kayak gitu. Dan di sini aku lihat sih akan ada apa lagi? Ya di sini deh aku taruhnya. Di sini sih konfirmasi ya buat teman-teman, rest. Jadi istirahat. Kalau emang butuh istirahat, butuh recharge ya recharge. Kalian kalau misalnya udah libur tanggal merah, ya udah nikmati itu buat momen kamu. Ngapain kayak nonton, baca buku, masak, beres-beres rumah, kerimbat lah, apapun lah yang membuat kalian happy, yang membuat kalian lebih recharge dan lebih banyak energinya kayak gitu. Atau komunikasi dengan teman-teman kalian, jangan lupakan mereka. Buat keluarga juga kayak gitu sih intinya. Di sini mah konfirmasi, ada waktunya ngebut, ada waktunya buat istirahat. Karena itu tadi seperti aku bilang, aset terbesar kalian ya diri kalian, kesehatan kalian kayak gitu. Lalu di sini ada sebentar ya. Oke. Kalau di sini sih yang ini ya. Konfirmasi juga sih ini. Kartunya saling berkontribusi, memberikan sebuah konfirmasi. Kalau di sini kalian tenang aja, ada yang jagain kalian. Tuhan kan selalu jagain kalian. Jadi percayakan pada beliau. Akan ada waktunya, waktu yang paling tepat untuk kamu dapat pekerjaan. Dipercaya untuk nih rezeki kamu sekarang aku kasih karena aku udah percaya ke kamu kayak gitu. Dan di sini walaupun nanti akan ada banyak jalannya, banyak tantangannya, tapi kalian akan tetap diarahkan ke jalan yang benar kayak gitu. Tapi itu tadi banyak-banyak berdoa, meditasi. Kalau kalian butuh meditasi juga bisa kayak gitu. Dan di sini selalu buka peluang untuk hal-hal baru ya. Kalau misalnya sekarang kalian lagi nunggu kerja, jangan hanya diam, tapi juga kalian berkembang. Sehari-hari itu ngapain? Pokoknya yang bisa membuat kalian berkembang, buka YouTube tentang sesuatu yang baru. Juga tetap ada hubungan tali silaturahmi. Kadang rezeki itu datang dari tangan orang lain kayak gitu. Kadang tawaran kerja datang dari orang lain. Kadang bisnis kamu berkembang dengan bantuan orang lain di sekitar kamu kayak gitu ya. Jadi jangan hanya diam. Di sini kalian harus bergerak karena kedepannya akan ada banyak petualangan yang ada untuk kalian arungi kayak gitu, dan kalian akan selalu dijaga di sini. Ada banyak yang menjaga kalian walaupun tidak tampak mata, tidak bisa kalian rasakan dengan sentuhan, tapi ada untuk menjaga kalian kayak gitu. Dan di sini ya, ini ginilah ya. Di sini akan ada pertumbuhan. Kalian seperti aku bilang tadi ya, di sini akan ada enaknya, akan ada enggaknya. Enaknya disyukuri, enggak enaknya akan membuat kalian bertumbuh di sini. Menjadi sesuatu yang lebih fokus. Kamu kalau sekarang belum ngerti arah hidupnya kemana, nanti lama-lama kalian akan mengerti, oh aku harus fokus di sini, kayak gitu. Oh aku nanti harus menetapnya ke sini. Tujuan aku sekarang ke sini, kayak gitu. Kalian akan ditempa. Kalian akan dilatih di sini ya, dilatih untuk lebih bisa mengerti maunya kamu apa. Kalian akan dilatih untuk mengerti orang tuaku maunya begini, aku maunya begini. Nah, gimana caranya maunya kamu, orang tua kamu menemukan satu jalan yang bisa kalian tuju kayak gitu. Jadi ya akan ada banyak komunikasi intinya mengenai emosi, nggak hanya tentang rekan kerja tapi juga keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian kayak gitu. Komunikasi dan mengontrol emosi untuk satu tujuan yang kalian mau. Lalu di sini inner temple, ya sesuatu yang berhubungan dengan kebahagiaan di hati kalian. Kalian akan terpanggil untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati. Walaupun mungkin kadang
ini nggak seperti yang orang tua kalian mau, mungkin ini nggak seperti yang diinginkan pacar kamu, mungkin ini nggak seperti yang diharapkan masyarakat. Tapi ketika kalian mendengar panggilan dari hati kalian, dari jiwa kalian, dan kalian bisa yakin bahwa ini nih benar, ini nih bisa membantuku untuk bertumbuh, ini bahkan mungkin bisa membantu orang lain untuk bertumbuh bersama dengan aku, membantu lebih banyak orang, ya lakukan kayak gitu. Asal itu membangun kalian lebih baik, nggak ngerugiin siapapun, dan sebisa mungkin membantu orang lain. Kalau memang hati kalian terpanggil, ya udah lakukan. Mungkin bisnis, katakanlah kalian pingin bisnis, katakan bikin pernak-pernik, manik-manik, gelang-gelang, atau apapun lah, gantungan kunci yang mungkin orang tua kalian ngeliat, kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jualan beginian doang. Ya udah, itu tantangan buat kamu, itu ujian buat kamu. Kamu yakin nggak dengan keputusan kamu untuk membuat prakarya begitu bisa memajukan kamu kayak gitu? Karena bisa aja itu emang jalan yang dibukakan buat kamu, jadi kamunya harus yakin dulu kayak gitu ya. Dan ya, mengenai komunikasi dan mengenai cara mengontrol emosi itu menjadi PR buat teman-teman yang memilih file kedua. Juga mengenai harmoni, kapan kalian akan ngebut, kapan kalian harus istirahat, kapan kalian bisa bersyukur dengan kebahagiaan kalian, kapan kalian harus berjuang untuk ujian yang akan datang kayak gitu. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih file kedua, terima kasih kalian sudah mampir di videoku. Kalau kalian suka bisa kasih aku like, komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe untuk supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.